Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Lutfi Zami Tamanadi, dari program studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Sistem Informasi yang diampu oleh dosen Bapak Andesa Paramdes Asmara, SPD, MPD. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu ICT. ICT atau Information and Communication Technologies atau yang dikenal di bahasa Indonesia adalah teknologi informasi dan komunikasi atau yang disingkat menjadi TIK, merupakan suatu program yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses, untuk alat bantu, manipulasi, dan menyampaikan informasi. Menurut UNESCO atau United Nations Education Scientific and Cultural Organization pada tahun 2004 mendefinisikan bahwa teknologi informasi komunikasi adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mengelola, dan mendistribusikan informasi. Definisi umum teknologi informasi komunikasi adalah komputer, internet, telepon, televisi, radio, dan peralatan audiovisual. Teknologi yang dimaksud termasuk komputer, internet, teknologi penyiaran seperti radio dan televisi, dan telepon. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi berarti kemampuan untuk memahami dan menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi secara umum, termasuk komputer atau yang disebut komputer internet, dan memahami informasi atau yang disebut juga information internet. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu manipulasi dan pengelolaan informasi, sedangkan pengertian untuknya teknologi komunikasi yaitu semua hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Maka sekarang kita tahu bahwa teknologi informasi dan teknologi komunikasi merupakan dua aspek yang sangat erat hubungannya, sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sehingga teknologi informasi dan komunikasi memiliki pengertian yang sangat luas, yaitu semua kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi data, pengelolaan, pemindahan informasi, sehingga dikatakan teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan simbol dari kemajuan untuk suatu bangsa, sehingga sekarang kita tahu peran teknologi informasi dan komunikasi ini di negara kita, terutama dalam dunia pendidikan.
Selanjutnya ada manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Manfaat apa yang sebenarnya ingin dicapai dengan pemanfaat teknologi informasi? Tujuan utama yang ingin dicapai melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi diantaranya yang pertama, peningkatan kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua, mempercepat dan mengefektifkan proses belajar mengajar. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia atau SDM. Sebenarnya sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi teknologi dan sistem informasi adalah guna menjawab tantangan yang dihadapi dalam suatu pembelajaran dalam era globalisasi, yaitu yang pertama ada perkembangan peserta didik, yang kedua ada peningkatan kualitas pembelajaran, yang ketiga ada peningkatan kualitas pembelajaran, yang keempat ada sumber daya manusia. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dibutuhkan sistem informasi yang dapat memenuhi kriteria berikut. Yang pertama ada reliability, availability. Yang kedua ada transparansi, akurasi. Yang ketiga ada scalability. Yang keempat ada optimalisasi. Yang kelima ada flexibility. Yang keenam ada best practice. Yang ketujuh ada knowledge enhancement. Yang kedelapan ada competence match. Dalam pembelajaran terdapat model-model sebagai pendukung proses belajar dan mengajar. Maka dari itu, dengan adanya teknologi informasi komunikasi bisa memperkuat model pembelajaran yang berpusat pada pelajar. Regley berpendapat bahwa ketika era informasi datang, peran atau fungsi dari tenaga pendidik akan berkurang seiring dengan pesatnya penggunaan komputer berbasis jaringan sebagai sumber ilmu pengetahuan, sehingga bisa disimpulkan dengan adanya teknologi informasi komunikasi bisa memberikan kemudahan bahkan jawaban terhadap berbagai masalah khususnya dalam bidang pendidikan. Semisal bisa memperbaiki media pembelajaran yang sudah ada sekarang. Tetapi menurut negara-negara yang dengan kemampuan teknologi yang berkembang pesat pun menyatakan bahwa penggunaan IT dalam pendidikan belum bisa merata. Untuk mengaplikasikan fungsi teknologi menggunakan beberapa asas seperti asas praktis, efektif, dan efisien menjadi acuan-acuan utama. Artinya, kalau kehadirannya menciptakan kesulitan, menambah beban materi dan waktu, maka kehadiran teknologi informasi dan komunikasi dinyatakan tidak memiliki fungsi. Tetapi hal ini tidak akan terjadi di era informasi ini, karena teknologi informasi dan komunikasi memegang kendali suatu inovasi dalam segala bidang, di mana perangkat komunikasi nirkabel sudah menambah sampai ke pelosok pedesaan. Kehadiran teknologi ini harus digunakan sebaik-baiknya dengan pengelolaan yang tepat. TK yang sudah menyatu kehadirannya dengan masyarakat menjadi sesuatu yang harus dinilai baik. Maka tugas tenaga pendidik untuk memanfaatkan kehadiran TK ini menjadi sesuatu yang positif dan berdaya guna, bahkan menjadi bernilai ekonomis. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di Indonesia telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Inisiatif menyelenggarakan penyiaran pendidikan melalui radio dan televisi merupakan upaya melakukan penyebaran
informasi ke satuan-satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Nusantara. Terdapat kelemahan penyampaian melalui radio atau televisi, yaitu tidak adanya feedback dengan seketika. Penyampaian hanya bersifat searah, yaitu hanya melalui narasumber saja. Yang selanjutnya ada peran ICT dalam bidang pendidikan. Begitu besar peran ICT dalam pendidikan sehingga secara khusus pemerintah dalam Pustekkomdiknas membagi peran ICT di sekolah modern menjadi 4 peran sekaligus sebagai pilar pendidikan. Keempat peran ICT tersebut yaitu yang pertama ada ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Yang kedua ada ICT sebagai alat bantu pembelajaran. Yang ketiga ada ICT sebagai fasilitas pendidikan. Yang keempat itu yang terakhir ada ICT sebagai standar kompetensi. Selanjutnya di sini ada penggunaan ICT di Indonesia. Penggunaan ICT ini sangat penting bagi pendidikan di era globalisasi ini, khususnya untuk Indonesia. Dengan ICT kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita agar sederajat dengan pendidikan internasional yang mungkin jauh lebih berkembang daripada di Indonesia. Sekarang sudah banyak proses pembelajaran yang berlangsung dengan menggunakan ICT. Dengan ICT, pembelajaran akan berlangsung lebih efektif dan efisien. Siswa dan guru bisa dengan bebas mengembangkan kemampuan mereka dan mereka juga bisa berinteraksi dengan siapa saja. Dalam penggunaan ICT, menurut Dwyer et al. Pada tahun 1994 dan Yakum pada 1996 menemukan bahwa guru dengan orientasi yang lebih konstruktivis lebih cenderung memilih perangkat lunak terbuka. Demikian pula menurut Maor dan Taylor pada tahun 1995 menemukan bahwa cara-cara di mana guru menggunakan teknologi baru bervariasi sesuai dengan epistemologi orientasi mereka. Baru-baru menurut Gopo dan Girardi pada tahun 2002 dalam studi hubungan antara keyakinan guru dan integrasi ICT di sekolah-sekolah Italia menemukan bahwa kedua teori pribadi pengajaran dan tingkat kompetensi tidak mempengaruhi tingkat pemanfaatan serta modalitas digunakan. Hal ini cenderung berjalan paralel dengan gaya pedagogis dan pandangan epistemologis yang didukung oleh para guru. Akhirnya Dwyer dan rekan-rekannya Menurut Dwyer dan rekan-rekannya pada tahun 1991 menyimpulkan bahwa bahkan di mana guru yang didedikasikan untuk menyelidikkan dari potensi teknologi untuk meningkatkan pembelajaran mereka sering dicek oleh pribadi dan kebiasaan kelembagaan dan oleh variasi dalam penyediaan peralatan dan struktur kelas yang cepat. Di sini terdapat beberapa prinsip umum penggunaan teknologi dalam ICT, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada efektif dan efisien, yaitu penggunaan ICT harus memperhatikan manfaat dari teknologi ini dalam hal mengefektifkan belajar meliputi perolehan ilmu, kemudahan dan kejangkauan baik waktu maupun biaya. Dengan demikian, penggunaan ICT yang justru membebani akan berakibat tidak berjalannya pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua, ada optimal. Dengan menggunakan ICT, paling tidak pembelajaran menjadi bernilai lebih daripada tanpa menggunakannya.
Nilai lebih yang diberikan ICT adalah keluasan, cakupan kekinian atau up to date, kemodernan dan keterbukaan. Dan yang poin ketiga ada yang menarik. Artinya dalam prinsip ini pembelajaran di kelas akan lebih menarik dan memancing keingintahuan yang lebih. Pembelajaran yang tidak menarik dan memancing keingintahuan yang lebih akan berjalan membosankan dan kontraproduktif untuk pembelajaran. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.